Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati memprediksi adanya hujan ekstrim di wilayah Indonesia. Situasi tersebut diperkirakan akan berlangsung mulai 27 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi adanya hujan ekstrim yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia mulai 27 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada konferensi pers daring Selasa 27 Desember di Jakarta mengatakan hujan ekstrim yang terjadi berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Beberapa wilayah yang berpotensi dilanda hujan sangat lebat dan perlu siaga yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wilayah lain yang berpotensi mengalami hujan sedang yakni Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Berdasarkan analisis terkini, kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi mulai hari ini hingga 2 Januari. Lebih lanjut, Dwi Korita menjelaskan, terdapat 3 fenomena yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim di Indonesia. Pertama, karena penguatan intensitas monsun Asia, fenomena seruakan angin dingin dari daratan tinggi Tibet, dan fenomena aliran lintas ekuator. Tim kantor berita Antara mewartakan. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi, 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang terendam banjir dengan ketinggian rata-rata 90 cm. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Sukaresmi, dan Cisata. Pemkab Pandeglang melalui BPBD setempat telah menerjunkan personil ke lokasi banjir untuk membantu warga. Ratusan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang terendam banjir. Banjir disebabkan aliran Sungai Cilemer dan Sungai Cilatak yang meluap akibat intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Banjir yang terjadi sejak Senin ini diperkirakan masih akan terjadi lantaran hujan disertai angin kencang masih terjadi di Pandeglang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat setidaknya ada 432 kepala keluarga terdampak banjir yang tersebar di 5 kecamatan. Kelima kecamatan tersebut dilintasi aliran Sungai Cilemer dan Sungai Cilatak sehingga rawan terdampak banjir. Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang Rahmat Zultika pada Selasa 27 Desember mengungkapkan, berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB pada BPBD Pandeglang, banjir tersebar di 6 desa yang meliputi 5 kecamatan, yakni Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Sukaresmi, dan Cisata. Saat ini pihaknya telah menerjunkan tim ke lokasi banjir untuk membantu warga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ya beberapa hari ini, sehingga menyebabkan beberapa wilayah yang berkaitan dengan sungai itu airnya naik. Nah, ini ada, kalau tidak salah ada 5 kecamatan, ya, 5 kecamatan yang terdampak, yaitu dari Patia, itu di Desa Idaman, Suryanen, itu ada 159 kakak yang terdampak ya. Tapi saya tanya ke lapangan, ternyata mereka tidak diungsikan karena ini banjir tahunan ya. Gimana keadaannya? Apakah mereka mengungsi? Tidak, mereka tetap bertahan di rumah. Saat ini sebagian besar warga masih bertahan di rumahnya masing-masing sambil menunggu air kembali surut.
Namun ada sebagian warga mulai memindahkan barang-barang miliknya ke tempat yang tidak terdampak banjir. Dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. Tim SAR Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung berhasil mengevakuasi 3 ABK kapal isap timah MV Meha 2 yang mati mesin akibat kehabisan bahan bakar minyak di perairan Panti Rebo Sungai Liat, Bangka pada Senin malam 26 Desember. Tim SAR Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung berhasil mengevakuasi 3 anak buah kapal atau ABK kapal isap timah MV Meha 2 yang terdampar di perairan Pantai Rebo Sungai Liat, Bangka pada Senin malam 26 Desember akibat mati mesin karena kehabisan bahan bakar minyak BBM. Proses evakuasi cukup sulit karena kapal telah bergerak sejauh 2 mil dari titik awal Lego Jangkar karena faktor cuaca ekstrim yang melanda wilayah Bangka Belitung. Tim SAR pun akhirnya hanya mengevakuasi ABK. Ketiga orang ABK yang berhasil diselamatkan yakni Nusiasin 44 tahun, Riki Ardian 24 tahun, dan Marianto 46 tahun. Bahwa 3 orang yang berada di kapalnya adalah kapal timah hisap, kemudian mengalami mati mesin karena kekurangan logistik BBM habis, sehingga kami 15 menit kemudian menyiapkan peralatan dan memberangkatkan tim dari kantor SAR Pangkal Pinang menuju ke Pangkal Balam untuk memberangkatkan kapal untuk melakukan proses evakuasi sesuai dengan target. Ketiga korban berhasil diselamatkan dalam keadaan sehat. Saat ini ketiganya dievakuasi ke dermaga Pangkal Balam Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. KPK kembali menerima laporan dugaan penyelewengan dana bantuan gempa Cianjur oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Hal ini disampaikan juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta pada Selasa 27 Desember. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menerima laporan dugaan penyelewengan dana bantuan gempa Cianjur oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan terbaru tersebut akan diverifikasi dan ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti terhadap pihak pelapor, mencari data dan informasi oleh petugas terkait, sehingga membutuhkan waktu dalam prosesnya. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta Selasa 27 Desember. Ali Fikri menegaskan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Setiap laporan masyarakat kami tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan telah dengan harapan informasi itu menjadi penting kalau kemudian tidak menjadi perkara, ya, karena setiap laporan belum tentu kemudian menjadi perkara, ya. Itu tetap bisa menjadi informasi dan data dalam pendidikan, pencegahan, ya kan? Karena upaya pendidikan dan pencegahan juga berdasarkan informasi dari masyarakat, yang itu bukan bagian dari perkara, gitu. Sebelumnya KPK telah menerima aduan dugaan penyalahgunaan dana bantuan gempa Cianjur pada Senin 26 Desember 2022. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. BPOM memperketat pemantauan terhadap peredaran obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Tony Junais mengatakan pihaknya terus memantau penarikan dan pemusnahan obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas aman. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pemantauan terhadap peredaran obat sirop berbahaya yang mengandung etilen glikol atau EG dan detilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Pemantauan ini ditindaklanjuti dengan penarikan dan pemusnahan
sebagai langkah untuk melindungi masyarakat. Seperti yang dilakukan pada Selasa 27 Desember, BB POM Medan bersama PT Universal Pharmaceutical Industries memusnahkan 900.576 botol sirup merek Unibaby di fasilitas pengelolaan limbah terpadu di kawasan industri Medan, Sumatera Utara. Saat meninjau langsung pemusnahan tersebut, Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Togi Yunis Hutajulu menjelaskan, selain pengawasan hingga pemusnahan, BPOM juga mengumumkan obat sirup yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dapat menjadi referensi. BPOM akan terus melakukan pharmacovigilance atau aktivitas deteksi farmasi berupa asesmen, pencegahan, pemahaman terhadap efek samping obat, dan permasalahan lain dalam penggunaan obat yang beredar. Kalau ada masalah tentunya kita akan tetap melakukan pengawasan post-market, baik itu surveillance mutu melalui sampling pengujian, kemudian kita juga ada intensifikasi penelusuran dan kegiatan pengawasan lainnya, termasuk juga laporan permasalahan yang terjadi, misalnya pharmacovigilance, laporan pharmacovigilance, ini yang menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut. Togi Yunis Hutajulu menambahkan dari hasil penelitian BPOM, obat sirup yang aman untuk anak beredar sebanyak 332 produk dari 38 perusahaan farmasi yang telah dinyatakan lolos verifikasi periode 30 November hingga 14 Desember 2022. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa rencana pemberian insentif pembelian kendaraan listrik dalam tahap finalisasi, baik nilai maupun rumusannya. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers akhir tahun 2022 di Jakarta pada Selasa 27 Desember. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, pemerintah tengah dalam tahap finalisasi soal subsidi pembelian kendaraan listrik. Kebijakan ini termasuk untuk mobil, motor, maupun bus listrik. Dalam jumpa pers yang ditayangkan daring di kanal YouTube Kementerian Perindustrian RI Selasa 27 Desember, Menperin menekankan insentif akan diberikan dengan satu syarat, yakni industri pembuat harus mempunyai pabrik di Indonesia. Sejauh ini, tercatat 2 produsen mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut, yaitu Wuling dan Ioniq 5. Rumusannya masih kita finalisasi. Formulanya masih kita finalisasi. Ya. Ada pertanyaan misalnya, wah ini nanti mensubsidi orang kaya. Nanti kita bisa pack. Ya, berapa harga EV ya yang bisa kita kasih insentif. Menurut Menperin, adapun jadwal pemberian insentif ini juga belum dapat dipastikan. Menperin menambahkan rencana kebijakan pemberian insentif ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan industri berbasis listrik di tanah air. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Gebrakan baru bagi industri otomotif di tanah air. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.